Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu meluangkan waktunya di siang hari ini untuk berpartisipasi dalam diskusi lanjutan bincang seputar kelenteng dan pelestarian budaya Tionghoa. Diskusi kali ini akan kita coba bahas lebih dalam sehingga ada suatu solusi bersama yang bisa kita lakukan. Diskusi ini mungkin pertama kita sudah 2 minggu lalu ya tepatnya. Jadi ini diskusi yang kedua, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pertama kali join, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Diskusi kali ini akan coba dibawakan oleh Bapak Albert yang merupakan seorang praktisi Tao dalam kesehariannya. Tentu nanti akan terbuka berdiskusi dengan para peserta hari ini agar kita sama-sama mencarikan solusi atau berdiskusi untuk mendapatkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Albert untuk memulai. Silakan, Albert. Ya, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini diskusi kita yang kedua. Ya, yang kedua kita coba tukar pikiran sedikit dan mungkin berbagi beberapa hal yang pernah kami lakukan. Jadi kalau misalkan diskusi kita yang pertama dulu itu kita hanya bercerita tentang sudut pandang kita terhadap kelenteng-kelenteng ini bagaimana. Nah, untuk yang kali ini saya coba cerita lebih dalam. Itu saya ingin bercerita tentang bagaimana kita apa yang sudah kita lakukan dan caranya seperti apa. Nah, mungkin nanti diskusi berikutnya bisa lebih dibahas lebih lanjut, kira-kira apa yang bisa diadopsi dan mungkin diterapkan di kelentengnya masing-masing, di tiap kelenteng masing-masing, kira-kira gitu ya. Ya, pada diskusi yang 2 minggu lalu, kita mengawalinya dengan statistik agama dunia. Ya, mungkin kalau yang kebetulan 2 minggu lalu belum sempat mengikuti, mungkin sedikit saya ulang ya bahwa ini sensus agama di dunia bahwa tradisi Tionghoa yang warnanya kuning, ada 2 kuning, yang satu itu kuning ateis 15,44, tradisi Tionghoa 5,6. Jadi ketika itu jumlahnya 400 juta. Ini sensus tahun 2012. Nah, ketika itu penduduk dunia 7 miliar, di Tiongkok sendiri 1,2 miliar, orang Tionghoa yang ada di luar Tiongkok kira-kira 300 juta, jadi orang Tionghoa total itu kira-kira di dunia ada 1,5 miliar. Tapi yang masih mendalami agama tradisi Tionghoa itu hanya 400 juta. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini di Indonesia, ya, kemudian umat Tridharma, umat kelenteng itu biasanya tergabungnya tuh di Konghucu ini 100 juta atau di Buddha yang 700 juta. Biasanya sebagian masuknya ke sana. Ya, oke. Nah, kalau kita amati saat ini, itu kita harus menyadari bersama, biasanya tuh umat cenderung makin berkurang, terutama generasi mudanya itu sedikit. Ya, kelenteng-kelenteng situasinya seperti itu, mulai sepi. Dan kalau kita berpikir, kenapa tidak berkembang? Apakah ajarannya tidak menarik? Atau kita yang tidak bisa memahami dan tidak bisa menjelaskan dengan baik? Ataukah kita belum menemukan pusaka leluhur yang ada di dalamnya? Sehingga nggak ngerti nih, nggak ada apa-apanya kelihatannya kelenteng. Ya, mari coba kita bahas bersama. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kelenteng Tridharma, itu memang ada 3 unsur di dalamnya. Biasanya unsur taonya itu dewa-dewinya ya seperti Putek Jensen, Dien Sang Senmu, Patien gitu ya, Pulu So, Pulu Jason dan yang lainnya. Itu dari Tao. Kemudian ciswa-ciswanya, Ciong dan yang lainnya itu dari Tao juga. Nah, kemudian tata upacaranya, ritual-ritual itu, sesajinya, itu biasanya pakai tata cara Konghucu, dan kengnya, doa-doanya, atau ada juga Buddha dan posadnya, itu dari Buddha. Ya, kira-kira seperti itu. Ini materi ini sudah kita bahas 2 minggu lalu ya. Oke, jadi
diharapkan 3 unsur itu di kelenteng ini bisa hidup rukun berdampingan. Memang ada beberapa pendapat, ada yang berpikir bahwa masing-masing boleh mendalami satu ajaran saja, atau ada yang berpikir ketiga-tiganya harus didalami, atau ada yang berpikir cukup satu didalami, yang 2 jadi pelengkap saja, itu nggak apa-apa. Secara pribadi nggak apa-apa, yang penting bisa rukun. Karena ketiganya itu sama-sama belajar kebaikan dan bisa dianggap bahwa kita ini semua itu satu pasukan, hanya beda barisan saja. Ya, oke. Nah, kemudian balik ke topik lagi. Benarkah ajaran leluhur ini tidak mempunyai daya tarik? Ya, apakah betul bahwa ajaran leluhur kita ini itu tidak punya daya tarik? Kok sampai umatnya makin sedikit? Ya, nah pada tahun 2009 kita mulai coba menyebarkan ajaran ini, terutama unsur tahunnya, saya coba sebarkan ke Eropa dan Amerika, dan ternyata sambutannya cukup baik. Ya, jadi kita di Amerika itu sudah 3 kali acara gitu ya. Terus kemudian di Eropa itu, di Inggris itu dari beberapa negara Eropa itu bergabung di sana. Udah 3 kali juga. Kemudian di Filipina itu kita sudah melakukan acara itu sudah 2 kali. Ya, Singapura itu kira-kira sudah 7 kali acara kita adakan di Singapura. Kemudian di Malaysia itu sudah 15 kali. Jadi yang belajar itu sudah cukup banyak. Cuma kalau Singapura dan Malaysia itu masih satu rumpun dengan kita. Ya kan? Tapi kalau yang tadi Amerika Eropa itu sudah berbeda. Ya, kemudian India juga pernah. Ya, India juga pernah baru 1 kali, dan sebetulnya ada lagi Australia sudah 2 kali, fotonya tidak saya cantumkan. Nah, artinya apa? Kalau sampai mereka mau belajar, artinya ada sesuatu yang bisa kita tawarkan ke mereka dan bisa menarik mereka. Nah, ini yang coba nanti kita share ya. Apa kira-kira yang menarik ini dan bagaimana penggunaannya di kelenteng-kelenteng? Apakah memungkinkan? Kira-kira seperti itu. Ya, teorinya bagaimana? Ya. Nah, jadi kunci sederhananya intinya apa? Intinya harus punya daya tarik dulu. Kemudian sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebutuhannya, dan kemudian yang sudah belajar itu merasakan manfaat. Ya. Nah, sekarang kita introspeksi. Ya, ini materi ini sebetulnya ngulang sedikit yang lalu ya. Jadi, apakah sejauh ini di mata orang-orang di luar, kelenteng ini apakah punya daya tarik? Daya tariknya apa? Apa yang bisa memancing minat agar mereka mau berkumpul di kelenteng? Dulu mungkin lewat barongsai bisa ya, lewat arisan bisa. Itu sudah bagus. Nah, kemudian setelah berkumpul, tindak lanjutnya apa? Yang kaitannya dengan keagamaan. Apakah mereka tertarik dengan keagamaannya? Atau tidak, hanya sekedar sebagai kumpul-kumpul saja, kegiatan saja. Ini yang perlu dipikirkan, ya kan? Nah, kemudian kira-kira sesuai dengan kebutuhan tidak? Mungkin mereka tidak tertarik karena belum tahu nih apa kelebihan kelenteng yang bisa dimanfaatkan misalkan, gitu ya. Terus kemudian bagi sisi umat sendiri yang sudah ada di dalam, apakah mereka merasakan manfaat? Manfaat apa yang mereka rasakan di kelenteng sehingga mereka betah gitu kan? Nah, kita bisa uji seberapa kuat ketahanan kelenteng ini. Paling mudah ya. Paling mudah itu kita lihat dari perkawinan. Kalau kita lihat perkawinan ini, ya, perkawinan dari perbedaan agama. Misalkan umat yang tradisi Tionghoa ini nikah dengan yang warna biru muda, cenderungnya pasti pindah. Artinya ketahanannya masih kalah. Nah, kalau seperti itu berarti ketahanannya belum kuat. Artinya apa? Artinya makin lama cenderung tergerus. Cenderung tergerus. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, kita coba sama-sama belajar menerima kritik. Ya, walaupun mungkin kita tidak setuju dengan pendapat-pendapat itu, ya, tapi kita coba belajar. Ya, jadi mungkin image-nya ada yang bilang, oh ketinggalan zaman kesannya.
terus kesannya tahayul. Ajarannya juga kadang tidak ada yang bisa menjelaskan dengan baik mungkin ya. Terus banyak aturannya, kadang jadi repot. Biayanya tinggi dan tidak elegan, kesannya tidak elit itu mungkin ya. Nah, ini belum tentu betul, mungkin banyak yang tidak setuju. Tapi bagaimanapun juga kalau ada kritik seperti ini dari pihak luar, kita juga harus introspeksi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, balik lagi ke konsep bahwa pada dasarnya kita ini yang satu atap di Tridharma itu di Samkau ini itu bisa disebut satu pasukan, hanya beda barisan saja. Jadi agama-agama yang dasarnya ketionghoaan ini itu kita satu pasukan, sama-sama ingin melestarikan ajaran dan budaya leluhur, cuma barisannya saja beda. Jadi harusnya bisa saling bantu dan saling dukung agar sama-sama bisa jalan. Ya, jadi kalau saya pribadi, meskipun misalkan saya mendalaminya tahu ya, Buddha sedikit tahu tapi sedikit sekali, Konghucu juga tahunya sedikit sekali, tapi nggak apa-apa. Kalau ada kelenteng dan vihara Buddha, saya datang sembahyang juga nggak masalah gitu loh. Bergaul dengan mereka juga tidak masalah. Diskusi tukar pikiran tidak masalah. Ya, jadi jangan terlalu mempermasalahkan perbedaan yang ada karena perbedaan itu sesuatu yang alamiah. Ya, nah ini salah satu contoh kerjasama yang kita pernah lakukan dengan salah satu majelis Buddha Tridharma. Itu saya ya. Ketika itu diundang ke mereka mengumpulkan panditanya, kemudian saya diminta bercerita tentang Tridharma dari sisi taonya. Jadi kami berbagi materinya kita kasih. Bahkan ada beberapa yang kepengen belajar meditasi, belajar ilmu pernapasan juga kita kasih. Nggak masalah gitu ya, bagi kita nggak ada masalah. Kenapa? Coba dilihat ya, orang bule pun kita kasih. Satu atap masa nggak dikasih gitu ya. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Nah, ini acara periode berikutnya di tempat yang berbeda. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini tugas bersama kita untuk satu mempertahankan umat. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya harus bisa dicerdaskan, kemudian harus bisa memberikan manfaat. Umatnya merasa mempunyai manfaat dan tidak membebani. Nah, dari 3 unsur agama ini tinggal dipikirkan apa hal-hal yang bisa mencerdaskan, memberikan manfaat dan tidak membebani. Kalau dari sisi taonya, misalkan ya, yang mungkin kita salah satunya bisa dikerjasamakan, itu misalkan kita dari Tao itu punya cara untuk baca dungsu misalkan. Jadi kalau ada orang yang mau nikah, kemudian ada orang yang meninggal, bisa tanya waktu yang pas untuk pelaksanaannya. Atau kemudian siswanya, kalau misalkan ada yang meninggal pada waktunya kurang baik nih, waduh meninggalnya bahaya nih, waktunya kurang baik, ini bisa ngajak temen nih kalau meninggalnya seperti ini gitu kan. Nah itu bisa akhirnya pakai siswa itu juga bisa, itu kita bisa bantu gitu ya. Atau rumahnya tusuk sate. Bagaimana siswanya itu bisa dibantu juga dari Tao. Sebetulnya hal-hal seperti itu, misalkan diadopsi ke kelenteng-kelenteng, tentu ada manfaatnya bagi umat. Kira-kira gitu ya. Terus juga tidak membebani. Nah ini yang penting, tidak membebani. Mungkin banyak sekali kesalahpahaman atau pemahaman, atau mungkin karena oknumnya misalkan, ketika meninggal, tata caranya pakai cara kelenteng di rumah duka itu langsung banyak yang menawarkan cara-cara yang lengkap dengan biaya yang lumayan. Lah itu akibatnya orang jadi merasa waduh kalau pakai caranya kelenteng ini biayanya tinggi misalkan gitu ya. Padahal sebetulnya tidak harus seperti itu. Ya, oke. Nah, yang kedua ini pengembangan. Nah, pengembangan ini harus mempunyai daya tarik dan ada kelebihan nyata yang bisa kita tawarkan ya, tanpa bermaksud menyombongkan diri. Apa yang sudah kita lakukan itu ini adalah salah satu dari pengembangan, karena mereka dulunya bukan umat Tridharma, nggak ngerti sembahyang pakai Yosua, mulai belajar ya, gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya saja. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, sekarang kita mulai coba sama-sama mencari bagaimana sih menemukan pusaka warisan leluhur ini. Jadi, saya akan coba bercerita
materi-materi yang saya pakai untuk berdiskusi dengan orang barat misalkan, untuk membuka wawasan dan pemikiran mereka sehingga mereka kok tertarik ikut bergabung. Tentu ada hal-hal yang membuat mereka tertarik. Ya, mungkin nanti dari materi ini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa menangkap sesuatu, atau mungkin merasa kok cuman seperti itu ya, mungkin belum nggak menangkap. Padahal itu ada banyak hal-hal yang kita selipkan, di mana efeknya itu membuka wawasan seseorang di sana, akibatnya mereka bisa tertarik untuk belajar. Ya, nah tadi saya cerita bahwa image-nya kelenteng ini ibaratnya tuh kurang bagus kalau kita bandingkan dengan agama yang tetangga misalkan ya. Ibaratnya produk itu bungkusnya kurang baik. Ya, mungkin bungkusnya kurang baik. Kemudian apa? Salesman-nya atau pembabar dharmanya itu kurang kalah banyak dan kalah pinter. Ya, kalau di sebelah itu mungkin ada sekolahannya dan yang lainnya lebih pinter-pinter. Kemudian mungkin tokonya ibaratnya kalah banyak juga. Ya, tokonya kalah banyak gitu ya. Lah, jadi hal-hal seperti itu tuh berperan, termasuk saya dulu. Ya, saya ketika kecil itu bukan dari kelenteng ya. Jadi saya mulai belajar ini kenal Tao ini usia 23 pada tahun 93. Ya. Nah, sebelum belajar Tao, ketika saya mendengar kata Tao itu yang ada di pikiran saya ini, bayangan saya itu dari film-film Hongkong, Tao itu, wah ini Tao ini. Di belakangnya banyak diikutin vampir. Gitu kan. Pemikirannya seperti itu. Gitu kan. Jadi persepsinya Tao itu tentang kegaiban, magic dan yang lainnya. Memang unsur kegaibannya ada, memang. Cuma tidak seperti yang kadang orang salah paham. Ya, oke. Jadi Tao ini cukup luas ya. Jadi ada 6 cabang. Tantingmen itu pengobatan, jadi termasuk tusuk jarum, obat-obatan herbal itu masuk cabang Tantingmen ini. Wukungmen ini persilatan, kungfu tai chi, ya. Qigongmen ini ilmu pernapasannya. Biasanya ilmu pernapasan ini ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk bela diri, ada yang untuk spiritual. Qingcomen itu meditasinya, Xianlimen itu filosofi, filsafat, pengertian yang mendalam. Cakjanmen ini yang aneka rupa, itu seperti guamya, Feng Shui dan yang lainnya. Ya, jadi 6 cabang ini itu seperti ilmu pengetahuan tradisionalnya Tiongkok yang diciptakan oleh orang-orang Tao di masa lalu. Ya, jadi kalau ilmu modern kan ada fisika, matematika gitu ya. Kalau ini tuh orang Tiongkok kuno, orang Tao menciptakan ini. Jadi ajaran Tao itu sangat luas. Jadi kadang orang tuh sulit untuk bisa ngerti Tao itu secara menyeluruh itu kadang susah ya, susah. Lihat orang Hong Shui, oh ini lambangnya Tao. Orang main Tai Chi, lambangnya juga Tao. Belajar tusuk jarum, teorinya juga pakai Tao gitu ya. Jadi memang itu adalah seni dan ilmunya Tao. Ya, nah kemudian cerita sedikit tentang sejarah dan transformasi Tao ya. Transformasi itu perubahannya. Jadi perubahan Tao itu awalnya kalau legendanya itu Tao awalnya dari Huang Ti, dipopulerkan oleh Lao Tse, dijadikan agama oleh Chang Taoling. Jadi Huang Ti itu yang 2500 hampir 2600 sebelum Masehi yang dianggap itu cikal bakalnya Tao, tapi tidak juga karena Huang Ti juga punya guru Kuang Cheng Che itu pertapa Tao dari Kong Tong San gitu ya. Jadi juga awalnya bukan dari Huang Ti. Awalnya juga bukan dari Huang Ti, tapi selalu syairnya begitu. Awalnya dari Huang Ti. Populer oleh Lao Tse, jadi agama oleh Chang Taoling. Jadi Chang Taoling itu dinasti Han lah kira-kira ya. Itu diorganisir lah ya. Jadi gampangnya Tao itu cara pandang dan cara menjalani hidup yang berasal dari leluhur kita dari Tiongkok kuno. Salah sederhananya berpendapat manusia ini alam kecil yang seharusnya bisa hidup selaras dengan alam semesta yang besar. Kira-kira gitu ya. Nah ini ya, Huang Ti itu yang dianggap menata peradaban orang Tionghoa, dihormati sebagai leluhur orang Tionghoa. Dan Chuang Tze itu salah satu orang Tao tuh di kitabnya cerita Huang Ti itu punya guru namanya Kuang Cheng Che. Ya pertapa Tao dari Kong Tong San. Kemudian setelah Huang Ti itu 2000 tahun itu Tao tidak kedengaran ceritanya. Baru muncul zaman Lao Tse. Lao Tse itu dengan Konghucu mungkin satu zaman ya. Di situ banyak ahli filsafat hebat-hebat. Nah, kalau kita
telusuri, apakah Huang Ti satu-satunya orang Tao? Mungkin tidak. Mungkin Kuang Chengce punya murid yang lain. Atau mungkin Kuang Chengce juga punya saudara seperguruan, cuma tidak populer, tidak dicatat sejarah. Ya, jadi sejarah ini kan memang tidak semuanya lengkap. Apalagi ribuan tahun di Tiongkok. Tidak usah ribuan tahun ya. Sejarah di Indonesia saja. Misalkan sekarang kita kenal dulu ya beliau sudah almarhum, Mbah Marijan misalkan. Mbah Marijan ini yang jaga Gunung Merapi. Kenapa kita kenal beliau? Karena beliau masuk TV jadi populer. Nah, sebelumnya Mbah Marijan yang jaga Gunung Merapi kita juga nggak kenal, nggak tahu juga, ya kan? Nah, setelah Mbah Marijannya wafat, siapa yang sekarang menjaga di Gunung Merapi menggantikan Mbah Marijan? Kita juga belum tahu karena belum populer gitu kan. Nah, apalagi ribuan tahun yang lalu di Tiongkok kuno, banyak sekali orang-orang tahu yang tidak tercatat di sejarah.